Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 1 Toya, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru serta rekan-rekan mahasiswa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat sehingga kita bisa bertemu dalam acara program rencana tindak lanjut diseminasi PKG Pujok di tempat ini. Yang kedua kalinya selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Acara rencana tindak lanjut diseminasi PKG Pujok dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat penutup. Untuk pokoknya acara kita pada siang hari ini, mari kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu kata sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD 1 Toya, Ibu Diah Gondang Gondari Wulan SPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pembawa acara, terima kasih kepada peserta diseminasi, terima kasih juga kepada adik-adik mahasiswa, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta OPS yang hadir di tempat ini dalam acara diseminasi untuk salah satu guru PJOK kita, yaitu Ibu Hamdiani SPD. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nafas kehidupan sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat sampai di tempat ini dalam keadaan segar bugar. Semoga untuk hari-hari mendatang kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, selawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita di jalan kebenaran, yaitu agama Islam. Baik Bapak, Ibu serta adik-adik sekalian yang hadir di tempat ini, kita bersyukur alhamdulillah berbagi praktek baik di bidang keagamaan, baik di bidang olahraga, baik di bidang guru kelas, itu kita dapatkan di mana saja, ya, di sekolah maupun di tempat-tempat seperti ini. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan, ya, diberikan waktu untuk kita sama-sama menimba, ya, berbagai ilmu pengetahuan. Syukur alhamdulillah di kesempatan hari ini salah satu guru olahraga kita masuk dalam dipanggil masuk dalam diseminasi, akan membagikan praktek baiknya kepada kita. Mohon untuk Bapak Ibu Guru serta adik-adik AN untuk meluangkan waktunya mendengar sejenak, mungkin
suatu saat ibu, bapak guru maupun adik-adik KKN bisa berdiri, bisa berbicara, bisa berbagi ilmu di tempat ini. Nah, itu saja mungkin sambutan Bunda selaku pimpinan di SDN 1 Toya. Semoga ibu yang masuk di dalam guru olahraga PJOK masuk di dalam destinasi bisa tetap semangat ya, bisa tetap bergerak, bisa tetap memajukan sekolah, bisa tetap memajukan rakyat bangsa terutama negara Indonesia. Terutama juga masalah budaya-budaya olahraga tradisional mungkin bisa diterapkan terus di sekolah kita. Itu saja mungkin sambutan dari Ibu selaku kepala sekolah di SDN 1 Toya. Semoga untuk kedepannya bisa memajukan sekolah kita ke masa yang akan datang. Yang akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara yang ketiga yaitu penyampaian materi, dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Andiani SPD. Kepadanya disilahkan. Izin berdiri ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru serta adik-adik KKN yang sempat hadir di acara ini. Baik, di sini mungkin ini hanya sekedar diskusi ya, diskusi yang akan kita lakukan. Di mana di sini saya akan meminta masukan-masukan dari Ibu Kepala Sekolah, guru-guru yang lainnya serta KKN mengenai permainan tradisional yang saya angkat ini. Baik, di sini permainan tradisional yang saya angkat di sini saya singkat menjadi Godorsa ya, di mana yaitu Godorsa itu gerobak sodor sasak ya, di mana nanti ini permainan tradisional ini akan dilakukan sama siswa di lapangan sekolah dengan menggunakan pakaian adat sasak. Makanya saya singkat dengan Godorsa ya, gerobak sodor sasak. Saya lupa untuk kenalkan diri tadi. Yang pertama, nama saya Andiani. Di sini saya sebagai peserta diseminasi PKG Pedok dan fasilitator saya yaitu Muhammad Isnaidi SPD. Baik, di sini kita lanjut ke latar belakangnya. Permainan tradisional Indonesia kaya akan nilai-nilai luhur dan manfaat bagi tumbuh kembang anak. Namun seiring perkembangan zaman, permainan-permainan tradisional ini banyak sekali dilupakan sama anak kita. Bukan hanya anak-anak kita ya, terkadang kita juga sebagai guru ya, ataupun mahasiswa, belum tentu kita masih ingat permainan-permainan tradisional yang dulu pernah kita mainkan. Kira-kira dari Bapak dan Ibu guru di sini masih ingat tidak permainan gerobak sodor ini sendiri? Masih, alhamdulillah. Berarti kalau masih ingat, ini program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali ya permainan tradisional dan mengadaptasikannya menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa. Kita lanjut. Di sini tujuan program ini adalah untuk melestarikan permainan tradisional Indonesia dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya dan bangsa. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan siswa. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Dan terakhir, memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antar siswa. Itu tujuannya. Kita lanjut ke capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan.
Yang pertama dulu capaiannya di sini yang ingin saya capai, terutama saya sendiri sebagai guru pojok. Yang pertama untuk meningkatkan kebugaran fisik siswa yang terukur melalui tes kebugaran secara berkala. Yang kedua, menurut sikap dan siswa menunjukkan sikap sportif dan menghargai perbedaan. Terus yang kedua, hasil yang akan saya harapkan nanti setelah program ini berjalan, yaitu mengadakan lomba presentasi terhadap permainan tradisional, membuat poster atau video yang menjelaskan permainan tradisional, mengadakan kegiatan pelatihan permainan tradisional, membuat turnamen mini permainan tradisional. Yang terakhir, mengadakan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional, memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan sikap sportif. Lanjut ke langkah-langkahnya di sini. Sebenarnya langkah kegiatan yang akan kita lakukan ini, pertama berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Di dalam acara ini sebenarnya ini sudah berlanjut. Yang kedua, kita merancang program ruang komunitas belajar sekolah, dan kebetulan ini kombel kita ya, kombel kita yang ada di sekolah. Yang ketiga, kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, 6 siswa dapat mengikuti aturan permainan dan bekerja sama dengan teman dalam bermain. Maksudnya ini yang akan mengikuti lomba itu nanti model saya adalah kelas 4, 5, dan 6. Siswa dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada menghargai pendapat teman-temannya. Di sini struktur programnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, struktur programnya di sini, jenis programnya populer. Skala program melibatkan siswa kelas 4, 5, 6. Pembentukan review disesuaikan keberagaman antar kelas agar semua kelas terlibat dalam program ini. Pengaturan program dilaksanakan di halaman sekolah pada jam olahraga. Yang kedua, mitra dalam kombel. Yang pertama yang paling penting adalah kepala sekolah sebagai penasehat dan fasilitator dalam kombel. Ya, guru pojok juga sebagai fasilitator juga. Terus kepala sekolah, guru pojok dan kombel berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi, penugasan dan evaluasi konten untuk presentasi. Kapasitas yang dimiliki kelas ya sebagai aset sekolah, sebenarnya yang pertama pernah dulu kita di program belum gerak kalau bahasanya ya, dimana ini sudah kita kita pelajari atau kita diskusikan bersama juga tentang aset yang dimiliki sekolah. Ini sekedar ada beberapa saja yang saya angkat. Singkat saja, sebenarnya masih banyak ya aset-aset yang kita miliki di sekolah itu. Tapi di sini yang kita angkat cuma sedikit. Yang pertama di sini aset manusia, di mana kepala sekolah, guru dan siswa itu juga termasuk aset yang kita miliki di sekolah. Terus aset fisik ya, halaman sekolah, gedung-gedung sebenarnya sudah banyak yang kita punya, meskipun ya begitu keadaannya. Dan pendukung lainnya ya seperti alat-alat olahraga maksudnya di sana. Ya, semuanya tidak kita sampaikan ya. Semua yang ada di sekolah itu kita tidak tuangkan di sini karena mungkin terlalu banyak nantinya. Terus yang ketiga adalah sosial. Adanya aturan di sekolah yang berdampak kepada seluruh masyarakat yang ada di sekolah. Terus lingkungan yang ada di sekolah kita itu adalah lingkungan pedesaan ya, di mana di sana juga terdapat ada pondok pesantren, pola ya, bendungan maksud saya, bendungan dan sawah-sawah ya, serta kebun yang ada di lingkungan sekolah kita. Finansialnya dana bos, kantin, pohon kelapa, pohon mangga, kolam ikan. Di sana itu kita bisa mendapatkan
hasilnya cuan istilahnya untuk mendongkrak kemajuan sekolah. Jika ada kebutuhan-kebutuhan, disinilah sumber dana yang kita miliki. Yang keenam itu politik ya, kebijakan kepala sekolah, komite dan puskesmas desa, puskesmas serta desa ya, dalam kerjasama sebenarnya. Banyak sekali sebenarnya teman-teman kita kerjasama. Kita juga punya dewan ya, bisa kita ajak kerjasama juga. Yang ketujuh, agama dan kebudayaan ya, jenis permainan tradisional daerah. Kita lanjut rencana evaluasinya di sini ya. Observasi mengamati antusiasme dan keterlibatan siswa dalam kegiatan. Yang kedua, rubrik penilaian oleh guru pojok dan guru kelas. Di mana nanti guru kelas itu yang mungkin kita minta tolong kelas 4, 5, 6 ya, karena ikut terlibat di sini. Dan yang terakhir itu kita nanti refleksikan kepada siswa, penilaian oleh siswa juga. Siswa akan menilai sendiri juga ya, gimana nanti hasil yang mereka peroleh. Kemungkinan tantangannya itu, tantangan yang pertama, beberapa permainan tradisional membutuhkan peralatan, kadang sulit juga untuk ditemukan. Tapi untuk yang saya angkat ini, kebetulan tidak memerlukan peralatan yang terlalu sulit, karena yang dibutuhkan itu cuma lapangan yang digaris nantinya di lapangan. Yang kedua, siswa kurang tertarik dengan permainan tradisional yang dianggap cukup kuno. Ya, itu tantangan tersendiri sebenarnya, yang paling gimana bisa dibilang sulit sebenarnya, karena anak sekarang itu lebih tertarik sebenarnya dengan gadget ya. Jarang sekali ada yang mau keluar bermain, apalagi sekarang sudah disiapkan wifi di rumahnya ya, sudah ada HP dibelikan sama orang tuanya. Otomatis permainan-permainan tradisional ini akan lama-kelamaan hilang kalau kita tidak lestarikan ya. Di sini solusinya, yang pertama, membuat peralatan permainan sederhana dari bahan yang mudah didapatkan. Yang di sini maksudnya untuk yang gobak sodor mungkin bisa kita gunakan lapangan ya, sudah ada. Tapi untuk permainan tradisional lainnya seperti contohnya enggang ya, bisa nanti kita cari bambu. Bambu itu insya Allah kalau di kampung mudah kita dapatkan ya. Tapi tinggal nanti kita pelajari bagaimana cara membuatnya. Lanjut, yang kedua, mengadakan lomba kreasi permainan tradisional dengan memodifikasi yang sesuai dengan zaman ya. Itu solusinya tadi. Sekarang permainan tradisional Godorsa Cup ya, saya coba nanti akan laksanakan. Di sini adalah peraturannya. Masing-masing regu atau tim ada 6 orang atau 6 orang anak. Ada 2 kategori, putra dan putri. Peserta adalah kelas 4 sampai dengan kelas 6. Wajib ada 2 wakil anak setiap kelas 4 sampai 6. Maksudnya nanti kan ada 6 banyak orang anak. Nanti di kelas 4-nya 2, kelas 5 2, kelas 6 juga 2. Biar adil nantinya. Terus permainan selama 2 babak. Pemenang diambil dari banyaknya poin yang dikumpulkan. Poin dihitung mampu melewati garis persegi, poinnya 1. Mampu melewati garis kembali, garis pulang, poinnya 2. Tuh ya. Terus di sini yang terakhir, jadwal kegiatannya. Rapat pelaksanaan dengan Kombel panitia acara, yaitu pada hari ini tanggal 14 November 2024. Dan sebenarnya mau langsung rapat sama anak-anak ya dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 untuk menentukan panitia. Karena di sini sebagai panitia dalam permainan tradisional ini adalah anak-anak itu sendiri sebenarnya. Tapi besok saya akan adakan rapat bersama anak-anak di sekolah. Lanjut, yang kedua itu pendaftarannya untuk permainan ini tanggal 15 November. Berarti itu hari Jumat ya. Jumat besok sudah mulai daftar. Terus kegiatan lombanya kita gunakan setiap hari Sabtu ya. Gimana kalau tidak selesai Sabtu besok tanggal 16 itu, berarti kita akan lanjutkan nanti finalnya di tanggal 23 November tahun 2024. Itu
Puncak acaranya 23 November. Berarti kalau selesainya 23 November. Ya. Seperti itu jadwal kegiatannya Bapak Ibu semuanya. Di sini syarat-syarat untuk mengikuti perlombaan itu, yang pertama itu satu tim terdiri dari 6 orang. Yang kedua menggunakan pakaian adat Sasak. Yang ketiga menggunakan sepatu. Itu dia tentang permainan babak sodor yang saya coba ajukan untuk diadakan nanti turnamen pada hari Sabtu ya, setelah kegiatan Sabardi. Kira-kira dari apa yang sudah saya sampaikan ini, baik Ibu Kepala Sekolah, guru-guru yang lain, dan adik-adik KKN, mungkin ada yang mau ditambahkan dari sini atau ada yang mau kita perbaiki. Mohon sarannya dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau memberikan masukan atau apa, silahkan. Rekan-rekan mahasiswa, ibu kepala, rekan-rekan guru. Siapa yang mau bertanya silahkan. Dari apa yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi. Baik. Permainan ini menurut Bunda bagus sekali. Yang pertama mungkin untuk mendukung kegiatan ini mungkin kita harus membuat dulu babak sodornya ya. Jadi itu dulu dibuat sarana dan prasarananya. Lalu yang kedua, mungkin kalau diajak rapat kelas 4, kelas 5, kelas 6 terlalu banyak mungkin muridnya. Sekedar perwakilan ketua-ketua kelompok, mungkin kelas 4 berapa orang, kelas 5 berapa orang, kelas 6 berapa orang. Tetapi pertandingannya mungkin kalau mau diadakan itu digabung ya, kelas 4, 5, 6 itu membuat satu regu, kelas 4, 5, 6. Jangan kelas 4 diadu kelas 5 atau kelas 5 diadu kelas 6. Tapi alangkah bagusnya kalau dicampur gitu. Dibuat dari kelas 4, 5, 6 itu berupa kelompok-kelompok nanti supaya terbagi antara yang lemah, yang sedang maupun yang kuat sehingga merata lah anak tersebut. Nah itu kalau menurut pendapat Bunda, lapangannya dulu lalu didiskusikan menggunakan perwakilan masing-masing kelas, lalu dibentuk kelompok untuk pertandingannya. Adapun ini masalah babak sodor ini kita dukung, jadi nanti dari pihak sekolah yang mengadakan untuk hadiahnya ya Pak, ini salah satu untuk meningkatkan prestasi murid, mungkin hadiah-hadiah berupa buku kah yang menunjang untuk kemajuan anak-anak kita ke depannya. Itu saja mungkin saran pendapat dari Bunda, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman, adik-adik atau rekan-rekan kerja yang lain. Silakan. Baik, terima kasih Bunda atas masukan dan sarannya kepada dia. Baik, untuk yang pertama tadi tentang lapangan yang mungkin akan kita buat dulu seperti katanya Bu Kepala. Yang jadi permasalahannya itu adalah kenapa kita tidak buat bergaris, karena lapangan kita kan multifungsi, di mana di sana itu ada lapangan voli, lapangan basket. Di sana sebenarnya lapangan voli itu tinggal kita garis tengahnya sudah dia berbentuk babak sodor. Makanya kita tidak garis permanen, takutnya nanti merusak lapangan voli itu sendiri. Nanti bisa kita gunakan pakai kapur. Kapur jadi garis tengahnya supaya bisa kita bermain di lapangan itu tanpa harus mengecat permanen, ya, biar tidak rusak lapangan voli yang ada. Itu untuk yang pertama.
Untuk yang kedua, masukan dari Bu Kepala mengenai kepanitiaan ya dari kelas 4, 5, 6 kalau kita tampung terlalu banyak itu mungkin rame ya seperti kata Bu Kepala. Tapi di sana itu sebenarnya kenapa kita akan adakan rapat sama kelas 4, 5, 6 itu biar di sana mereka yang akan memilih siapa yang akan jadi panitia. Karena kemarin sempat saya ajak kumpul di mana di sana anak-anak itu sendiri semuanya mau ikut main. Jarak nggak ada yang mau jadi panitia karena nanti kalau saya jadi panitia saya nggak bisa main. Seperti itu yang dikatakan sama anak itu di sana kemarin. Makanya kita putuskan untuk rapat besok. Mengenai yang ketiga yang dikatakan sama Ibu Kepala mengenai jumlah pemain, jangan yang main itu kelas 4 lawan kelas 5, 5 lawan kelas 6. Dimana di slide yang ini tadi sudah saya jelaskan, dimana masing-masing regu itu terdiri dari 6 orang, dimana 2 orangnya itu kelas 4, 2 orangnya lagi kelas 5, 2 orangnya lagi kelas 6. Dimana di sana itu nanti dia kolaborasi ya antara kelas 4, 5, 6. Jadi enggak dia lawan ya antara kelas 4 dan kelas 5. Karena di sana sudah ada masing-masing kelas yang mewakili setiap kelasnya. Ya. Seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Bu Fitria, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit tanggapan tentang permainan gobak sodor ya, yang namanya kalau dulu bahasa kita sendiri namanya main selodor kalau nggak salah ya. Di zaman-zaman kita yaitu namanya main selodor. Menurut saya sangat bagus sekali kalau untuk kita lestarikan kembali permainan-permainan masa lalu yang kita munculkan kembali pada saat ini yang sudah mulai punah oleh keadaan atau mungkin dikalahkan dengan gadget-gadget yang ada pada saat ini. Apa yang diberikan tadi oleh Ibu Ramdiani sama Ibu Kepala Sekolah itu memang sangat bermanfaat sekali menurut saya ya, untuk meningkatkan siswa juga supaya semakin tambah semakin aktif ya. Dan untuk mengisi hari Sabtu itu apabila setelah selesai acara Saberling mungkin bisa kita isi selain sebagai Sabtu budaya, kita juga bisa mengisinya dengan ini. Menurut saya sangat menarik dan caranya yang disuguhkan oleh Bu Ramdiani juga menurut saya sudah betul. Artinya kita coba dulu pakai itu. Jika ada kendala dari apa yang disodorkan oleh Bu Ramdiani itu mungkin nanti bisa dirapatkan kembali gitu jika ada kendala. Tapi kalau memang itu bisa berjalan dengan lancar, alangkah baiknya. Nah, setelah adanya permainan gobak sodor mungkin juga bisa ada permainan tradisional yang lain yang bisa dibudayakan kembali untuk saat ini. Nah, mungkin hanya itu saja tanggapan. Jadi saya tidak bertanya untuk hari ini. Saya rasa semuanya sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fitria atas tanggapannya. Saya ingat ya tadi ada sedikit yang disampaikan sama Bu Kepala di sana mengenai reward untuk anak-anak ya. Gimana nanti Bu Kepala sudah mengamanatkan kepada bendahara bahwa sekolah akan menanggulangi untuk reward yang diberikan kepada anak-anak yang mendapatkan juara pada turnamen ini yang akan kita adakan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas atas dukungan dari Bu Kepala yang sudah mau mendanai ya acara turnamen ini. Terima kasih banyak. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, atau ada lagi dari teman-teman adik-adik KKN? Ada yang ingin ditambahkan?
mengenai permainan gobak sodor. Ada, terus? Oke. Kenapa? Tia, mau Tia? Ayo Tia, Tia, ayo, mau? Ada tanggapannya? Mungkin ada masukan mengenai gobak sodor, mungkin adik-adik lebih tahu? Oke, ada tanggapan. Baik, yang ingin pertanyakan, apakah gobak sodor ini mempunyai ukuran lapangan tertentu atau sudah memang valid, ataukah kita bermain gobak sodor itu sesuai dengan situasi lingkungan? Kan ada bukan lapangan basket dipakai, bisa saja lapangan di depan dari lapangan basket, atau mungkin keadaan lingkungannya untuk lapangannya itu dari depan sampai belakang itu memanjang modelnya, tidak segi empat merapat. Nah, coba mohon dijelaskan tentang gobak sodor ini, bagaimana sih ukuran yang bisa kita pakai untuk bermain, karena ini adalah permainan tradisional. Apakah untuk misalnya kelas 1 kita katakan ingin bermain gobak sodor pada saat keluar bermain, apakah bisa dia mempergunakan lapangan yang kecil yang sederhana itu sih, dan jumlah peserta juga kalau bisa berapa sih jumlah yang minimal, berapa maksimal, ataukah kita yang menentukan berapa jumlah peserta? Itu saja. Baik, terima kasih Bu Kepala atas pertanyaannya. Yang pertama mengenai lapangan ya, apakah ada lapangan khusus yang digunakan untuk permainan tradisional gobak sodor ini sendiri? Untuk lapangannya, karena ini permainan tradisional, di mana dari dulu sampai sekarang itu belum ada lapangan khususnya untuk permainan gobak sodor. Di mana dulu permainan gobak sodor ini, atau bisa kita bilang permainan main selodor kalau kita ya di kampung, main selodor, nggak tahu kalau di kampungnya adik-adik. Di sana itu kita memanfaatkan lahan yang ada, ya, lahan yang ada tergantung ya. Kalau lahannya besar atau teman bermain kita banyak, otomatis kita buat petakannya juga banyak sesuai banyak teman kita. Nah, di sini di sekolah, kenapa saya akan buat satu rebung itu terdiri dari 6 orang? Karena di sana lapangannya pernah saya coba kemarin buat 3-3 ya, untuk satu kali main untuk 3 anak. Ternyata terlalu, masih bisa lah untuk ditambah, makanya saya tambah menjadi 6 nanti di lapangan. Makanya satu rebung itu terdiri dari 6 orang. Nanti kita akan buat 6 petak jadinya untuk permainan gobak sodor di lapangan. Kenapa tadi Bu Kepala bilang apa bisa dia memanjang, ya, bisa memanjang. Bisa kita katakan tadi juga kalau dia memanjang itu kan kita butuhkan pemainnya juga banyak, ya. Tapi ini kita buat menjadi satu rebung itu terdiri dari 6 orang. Berarti yang kita butuhkan itu petakannya itu 1, 2, 3, 4 ya, karena jadi apa, kalendernya di tengah itu 1, berarti sekitar 5 kotak kita akan butuhkan di sana. Kebanyakan juga kita lihat kalau pas anak keluar main itu mereka bikin sendiri kan di parkiran motor itu, ya. Di sana itu mungkin mereka hanya bisa membuat di sana 3 atau 4 kotak. Di sana. Kalau kita mau buat banyak itu takutnya nanti kan, atau buat permanen itu merusak yang lainnya, itu makanya kita garis sementara seperti itu. Nanti pas dibutuhkan anak-anak itu bisa garis sendiri seperti itu. Bisa diterima Bu Kepala? Iya. Ada lagi? Iya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menanggapi terkait game selodor. Jadi disebutkan yang permain itu 6 orang kan, terus untuk garisnya itu ada 4, ya kan.
Saya rasa mungkin sedikit keliru mungkin dari pengalaman saya karena sering bermain. Itu berapa banyak orang ini kan kita 6, yang di depan itu 1, 2, 3, paling 6. Yang paling depan itu dia bisa 2 gerak, maksudnya 2 gerakan bisa vertikal dan horizontal gitu. Itu yang saya ketahui, mungkin dari itu beda, tapi yang saya ketahui seperti itu. Tidak ada yang satu orang khusus di tengah. Itu yang paling depan itu bisa vertikal dan horizontal gerakannya. Maksudnya bisa paling depan atau bisa langsung ke belakang untuk tiga horizontal vertikal. Jadi seperti itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih adik atas pertanyaannya atau tanggapannya. Kurang lebih pemahaman saya dari tanggapan atau pertanyaan adik ini kurang memadai ya, dari 5 atau 4 kotak yang akan dibuat. Tergantung yang main tuh, misalnya 6 orang yang jaga berarti garisnya 6. Yang paling depan itu bisa dua anu dia bisa Oh iya. Baik, kenapa 5? Baik ya, paham saya. Kenapa 5 kita buat letakannya? Karena tugasnya ada masing-masing di setiap garis itu. Tapi di tengah yang ke-6 itu di tengah dia jadi kalender. Itu bisa dia ke depan langsung, bisa dia langsung ke belakang. Karena itu fungsinya kan yang menjadi kalender kalau nggak salah ya bahasa kita. Kalender namanya yang ke-6. Ya kan, yang 1 orang lah siapa-siapa yang mau jadi 5 garisnya, yang 5 garisnya tengah maksudnya. ya 1, 2, 3 inilah keramik inilah kita lihat ya, misal 5 nanti 5-5 ini berdiri di masing-masing garis, nanti ada 1 di tengah Atau seperti itu. setiap desa beda-beda. Mungkin lagi aturannya lagi ya ya makanya saya berkomentar Iya, betul. ada salah mungkin. nggak apa-apa, bagus itu ada masukan ya buat saya pribadi. Nanti mungkin kalau memang salah nanti saya gali lagi ya mengenai materi Gobak Sodor ini sendiri. Baik, mungkin ada lagi ya, ayah deh. Oke, sebelumnya selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bu yang ini di bagian berikutnya ada yang di slide poin. Ya, poin yang didapatkan, perhitungan poin. Terakhir. Nah, ya itu di ada poin yang mampu melewati garis persegi poinnya 1, terus yang mampu melewati kembali garis poinnya 2. Kalau saya mereka dapat poinnya ketika mereka sudah berhasil lewat yang bolak balik, baru dihitung 1 poin. Kalau dia ke sana belum dihitung aja. Dihitung poinnya ketika dia udah melewati garisnya itu bolak balik. Tidak bisa kembali. Baru dihitung 1 poin. Itu aja sih. Baik, terima kasih Ade atas pertanyaannya. Di mana di sini sebenarnya di Ade merasa menurut pengalamannya ya, kalau kita melewati garis finish pertama atau persegi pertama itu tidak mendapatkan poin ya, baliknya baru kita dapat poin. Baik, kalau di sini peraturannya seperti ini yang akan kita buat besok di turnamen ini, di mana kalau bisa melewati yang pertama itu nanti poinnya 1 ya, nanti kalau bisa balik lagi akan mendapatkan poin 2. Begitu aja, bisa dipahami? Ketika rupa beda aja. Ya, ini kita pakainya ini ya, peraturannya di sini yang ini kita gunakan. Mungkin di kampung Ade sebenarnya di saya juga dulu poin seperti itu ya, tapi inilah yang saya dapatkan begitu ya. Kita coba seperti ini sekarang, bagaimana jadinya besok ya, seperti itu. Nanti kita coba pada hari Sabtu. Lebih salah lagi dia. Kan tadi ada nanya kalau melewati garis pertama dapat 1 poin. Pas dia pulang dia kena lah gitu, artinya tertangkap. Tetap bermain, tetap dia masuk poin itu 1. Ya. Oh gitu. Tetap dia akan dapat poin 1. Berarti enggak dia kalah gitu kan? Ya, misal nih, dia sudah melewati garis pertama nih, Ya. udah mau ke sana, Sampai dia mau berapa? balik sekarang, tapi dia tangkap, nah tetap dia kalah, tapi tetap dia
yang dapat poin 1. Saya berarti kalah tapi tetap Ya, dapat 1 poin. tapi tetap akan digantikan kan main sama musuh. Ya, seperti itu ya. Tetap poinnya terhitung 1 ya. Kalau di sini melewati garis. ya garis pertama. Kalau balik itu baru dia dapat poin 2 karena dia selamat ya dari kejadian. Ya, Saya sedikit, ya. ini tentang poin aja. Ini memberikan poin 1 misalnya untuk anak yang berhasil melewati satu garis ini, ini menurut saya memberikan semangat ke anak itu untuk bermain, untuk mengurangi ketergantungan gadget, karena ini bagus sekali. Daripada dulu ketika kita bermain waktu kecil hanya mendapatkan poin ketika kita berhasil pulang, ini lebih efektif menurut saya. Itu aja. Baik, terima kasih banyak masukannya Bu Mardiani. Benar sekali ya apa yang dibilang Bu Mardiani, karena ada sebagian anak ya, atau kita juga pernah merasakan dulu waktu kecil, bagaimana kalau kita bermain terus tidak berhasil, ya? Bagaimana rasanya? Misal kalau kita bermain dulu, baru kita mulai masuk sudah kena, apalagi balik, ya? Apalagi banyak temennya yang bisa, terus nanti kalau ada yang bisa temannya belum lewat aja sudah ditangkap, ya apalagi baliknya. Tapi ini seperti katanya Bu Mardiani tadi, penyemangat ya untuk teman-temannya atau anak-anak yang bisa melewati garis pertama. Seperti itu. Ada lagi tambahan? Adik-adik lain mungkin? Karena banyak kampung di sini mungkin bisa memberikan banyak-banyak masukan. Ada lagi? Pak Dani? Oh, udah. Peraturannya Ya. saya udah bisa baca. Peraturan di mana? Udah dijelasin nih tadi, tapi saya nggak dengar. Soal kalau kita lewat terus balik lagi itu dulu itu apa? Masih berlaku. Itu adalah garis, tapi kita kelupaan kita balik lagi di garis yang pertama. Kan ini ada 2 penjaga kan? Kita masuk dan penjaga 1, kita balik lagi tuh. Apakah Sebenarnya nggak ada perubahan-perubahan ya. Kalau sudah lolos ya lolos, ya. maksudnya saya sering terjadi gitu. Ya. Karena kita ketakutan, kayak ada yang begini, yang bisa gitu kita takut, jadi kita nggak sengaja balik gitu. Tetapi ketika itu ketangkep ya atau salah itu jatuhnya, karena ya yang namanya kita sudah melewati terus ditangkap itu karena kita kan punya musuh ini, ya punya musuh. Bukan ditangkapnya, cuma balik lagi ke garis awal walaupun nggak ditangkap apa itu. Oh, kita sudah masuk. Ya, kita masih balik lagi nggak sengaja. Oke. Maksudnya itu keluar ya, keluar setelah memasuki permainan karena saking takutnya ditangkap seperti katanya tadi, itu sudah termasuk dia main karena dia sudah masuk. Ya kalau dia kembali lagi otomatis itu sudah tipis ya, tidak boleh seperti itu sebenarnya kalau di permainan. Karena nanti itu tugasnya wasit ya, ada tugasnya masing-masing wasit. Wasit itu yang pertama wasit garisnya ada nanti di sana yang melihat, terus yang melihat temannya yang lewat, yang keluar, yang balik itu ada nanti di sana. Soalnya ada keluhan yang datang. Ada lagi yang perempuan atau cukup? Oke. Baik, untuk kegiatan hari ini mengenai permainan gobak sodor, permainan tradisional ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Bapak Guru serta adik-adik KKN yang menyempatkan diri untuk hadir di acara ini. Terima kasih banyak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baiklah kita tutup acara kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kita sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.